Wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyil mustafa arsalahu ila daril masyarakat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin lil i'timad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli ala alihi wa sahbihi wa man tahadzabat nufusuhum bid-din as-salim ila bis-sa'adati wa ridahu ila bisatil ajsad. Amma ba'du. Yang saya muliakan Fadilul Majlis, pimpinan Majlis Taklim Antibahi Ustaz Abahiri, yang saya hormati Ustaz Iki, para asatidz yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami untuk antum sekalian, Bapak-bapak, Pak RT, Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, iya, Pak Dewan, dan jemaah sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah kumpul di Majlis Antibahi dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran, wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alaihi mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina ainaihi bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar wa askanahu yaumal qiyamah ma'asyuhada. Kata Nabi, siapa orangnya yang bersolawat kepadaku, man shalla alayya wahidatan, sekali saja bersolawat, maka Allah akan membalas solawatnya sallallahu alaihi asyran, akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Salawat Allah kepada kita artinya memberikan rahmat kepada kita. Jadi kalau kita salawat kepada Nabi sekali saja, Allah kasih rahmat buat kita 10. Wa man shalla alayya asyran, dan barang siapa orangnya yang salawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, Allah akan membalas salawatnya sebanyak 100. Ay, bermakna rahmat Allah 100 Allah curahkan kepada kita kalau baca salawat 10 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, kalau kita salawatnya, kata Nabi, siapa orang yang salawat 100 kali kepadaku, kataballahu baina ainaihi bara'atun minan nifaq, dia akan dituliskan di antara kedua belah matanya, dibebaskan dari sifat nifaq, sifat orang munafik. Wa bara'atun minan nar, dan akan dibebaskan dari api neraka. Wa askanahu yaumal qiyamah ma'asyuhada, dan nanti di hari kiamat dia akan ditempatkan di tempat para orang-orang yang mati syahid, yakni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kehebatan daripada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita membaca At-Tibai, yaitu riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap makin cinta kita kepada beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertolongan yang agung yang mana hak itu akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad nanti di akhirat. Ketika kita berlimpah dosa, ketika kita banyak melakukan kemaksiatan, dan kita akan dimasukkan ke dalam neraka, Nabi sujud di hadapan Allah lantaran Nabi cinta kepada kita, Nabi sayang kepada kita. Sujud sebelum Allah mengampuni, Nabi tidak akan bangun dari sujudnya, dan Nabi akan mohon terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah, ya sudah Muhammad, aku ampuni hambaku itu, baru Nabi bangun dari sujudnya. Begitulah pembelaan Nabi nanti di akhirat.
Bagi kita yang istiqamah di dalam membaca tiba, kita berharap Nabi akan membela kita. Amin. Membela kita di akhirat nanti, dan kita akan berkumpul bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Begitu cintanya Nabi kepada kita, dan kita harus yakin besarnya cinta Nabi kepada kita. Setelah kita mengetahui itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus membalas cinta. Dengan apa? Menjalankan perintah-perintah Nabi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian saya ingin mengatakan bahwa keberuntungan bagi orang yang cinta kepada Nabi itu terbukti dalam satu kisah. Satu waktu setelah haji wada, Nabi berkendara kemudian menerima ayat yang terakhir. Nabi menerima ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Berhenti saat itu, masuk ke qalbunya, paham Nabi tentang ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini, ya, aku sempurnakan agama bagimu. Ya, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku juga menyempurnakan nikmatku atas dirimu. Wa raditu lakumul islam dinan. Dan aku ridho Islam sebagai agama bagi Nabi Muhammad, bagi kita semua umat Nabi Muhammad. Melanjutkan perjalanan Nabi sampai ke Madinah, mengumpulkan seluruh sahabat-sahabat baginda Nabi dan menginformasikan hal itu. Seluruh sahabat-sahabat Nabi bergembira. Karena apa? Ini adalah ayat yang terakhir. Sempurnalah Nabi, sempurnalah agama Islam. Bersyukur semua kira. Namun di antara seluruh sahabat-sahabat Nabi yang bergembira menerima informasi ini, ada salah satu sahabat yang sedih, ada satu sahabat yang menangis. Saking tidak kuatnya beliau sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pulang ke rumah. Masuk ke dalam rumahnya, menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Nangis dia berderai air mata, menanggung kesedihan yang begitu rupa. Lalu kemudian dari luar diketuklah pintu rumahnya oleh para tetangganya. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi terhadap dirimu? Apa yang terjadi kepada dirimu sehingga kau begitu menangis sampai tangisanmu terdengar keluar rumah? Sudah, pergi saja kalian, jangan ganggu saya. Saya sedang dalam keadaan sedih. Bingung seluruh tetangganya. Sampai ada tetangganya bilang sama Nabi, ya Rasulullah, tolong lihatlah Abu Bakar, saat ini sedang menangis, saat ini sedang berderai air mata, tangisannya keluar sampai kepada tetangganya. Ketika kami mengetuk pintunya, dia tidak membukanya. Lalu Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, mengetuk pintunya. Ya Abu Bakar, ini Muhammad, buka pintunya. Apa yang terjadi kepada dirimu wahai Abu Bakar? Mengetahui bahwa yang mengetuk adalah Nabi Muhammad, dibukalah pintunya. Apa yang terjadi? Kenapa engkau menangis begitu rupa? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan ayat tadi. Boleh jadi seluruh sahabat-sahabat gembira, boleh jadi seluruh sahabat senang, karena tuntas sudah tugasmu di dalam mengemban amanah dari Allah untuk menyebarkan agama mulia ini. Tapi apakah bukan berarti itu sebagai pertanda bahwa sebentar lagi engkau akan menghadap Allah? Sadaqta ya Abu Bakar, engkau benar wahai Abu Bakar.
Disitulah baru seluruh sahabat Nabi ngeh betapa Abu Bakar sedih itu bukan karena apa-apa. Waktu Nabi bersama mereka sudah tidak lama lagi. Ya sudah, jika demikian kalian semua berkumpul di masjid. Wahai Bilal, kumandangkan azan. Itu pertanda Nabi sedang menginginkan sahabat-sahabat seluruhnya kumpul. Karena pada saat itu bukan waktunya sholat. Bilal pun mengumandangkan azan karena beliau adalah muadzin Rasulullah. Dikumandangkanlah azan itu. Sahabat-sahabat Nabi yang di pasar, yang di jalan, yang di rumah semua kumpul di Masjid Nabawi. Tentu saja mereka ambil wudhu dan melakukan sholat 2 rakaat. Berbeda dengan orang Benda Baru. Kalau mampir ke masjid cuma kencing doang. Nah, kalau jalan ke Jawa kan begitu. Iya, kalau Benda Baru kali ini Pondok Benda. Untung gua salah. Enggak. Akhirnya seluruhnya kumpul sholat 2 rakaat. Kemudian setelah mereka semua sholat, baginda Nabi bangkit dari tempat duduknya, naik ke atas mimbarnya, dan apa yang dikatakan oleh beliau, wahai sahabat-sahabatku sekalian, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting. Selama hidupku bersama kalian, jika ada hutang piutang yang harus aku selesaikan, maka hari ini adalah waktu yang tepat kalian menyampaikan kepadaku. Saat itu Nabi dalam keadaan kurang sehat, tubuhnya payah sehingga dipapah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kondisi yang demikian membuat suasana bertambah haru, sedih. Seluruh sahabat menundukkan kepalanya. Di tengah keheningan ruangan Masjid Nabawi pada saat itu, bangkitlah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Akasyah bin Muhsin. Beliau mengangkat tangan, mohon izin ya Rasulullah, ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Terperangah semua seluruh sahabat yang ada di Masjid Nabawi itu. Ada apa ini Akasyah? Ternyata Akasyah mengatakan, ya Rasulullah, sebagaimana yang kau perintahkan tadi, bahwa jika ada hal-hal yang belum terselesaikan dengan engkau, kami diperintahkan olehmu untuk menyampaikannya. Dulu waktu kami atau saya bersamamu berkendara, ada upaya aku untuk mencium dirimu ya Rasulullah. Tapi aku dapatkan bukan ciuman. Karena sedang berkendara, aku mendapatkan cambukan-cambukmu. Maka aku ingin bertanya, apakah ini juga bagian daripada yang harus engkau selesaikan urusannya denganku? Engkau benar wahai Akasyah, engkau pun harus mencambukku. Itulah Rasulullah. Bilal ambil cambuk itu di rumah Fatimah. Bilal pun berangkat ke rumah Fatimah. Assalamualaikum ya Fatimah. Waalaikumsalam. Aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil cemeti, mengambil cambuk yang biasa beliau gunakan untuk memukul kuda. Fatimah mengatakan, hendak kemana Rasulullah? Mau kemana Rasulullah? Beliau lagi keadaan kurang sehat. Bukan untuk pergi kemana, akan tetapi ada yang ingin mengkisos baginda Rasul. Siapa gerangan yang tega kepada ayahanda? Siapa dia yang tega kepada Rasulullah? Bukankah Rasulullah dalam keadaan sakit? Tega-teganya dia akan mengkisos Rasulullah. Akasyah bin Muhsin, kata Bilal. Bilal pun tidak banyak bicara, lalu kembali ke Masjid Nabawi, membawa cambuk itu, menyerahkan kepada baginda Rasul. Diterima oleh Rasulullah. Rasulullah pun mengestafetkannya kepada Akasyah bin Muhsin. Silakan Akasyah, kau pukul saya. Semakin
mengharu biru ruangan itu melihat kondisi yang semacam itu. Akasah mengatakan, ya Rasulullah, dulu waktu saya kepukul, aku dalam keadaan terbuka bajuku ya Rasulullah. Maka cambuk itu mengenai kulitku ya Rasulullah. Apa yang ingin kau lakukan dengan ini? Rasulullah pun segera membuka jubahnya. Bajunya dibuka oleh Rasulullah. Terlihatlah tubuh Rasulullah yang begitu indah. Terlihatlah tubuh Rasulullah yang terletak di sana ada khatamun nabiyyin. Keringatnya yang bercucuran mewangi, memenuhi seluruh ruangan Masjid Nabawi. Pelan-pelan Akasah maju mendekati baginda Rasul. Sayyidina Abu Bakar bangkit dari tempat duduknya, mohon izin ya Rasulullah, biarlah aku saja yang menggantikan dirimu untuk dipukul oleh Akasah. Tidak wahai Abu Bakar, ditolak oleh Rasulullah. Allah akan mendudukkanmu pada makom yang tinggi nanti di akhirat. Duduk Sayyidina Abu Bakar, bangkit Sayyidina Umar bin Khattab, dan kita tahu bagaimana karakter beliau. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, wahai Akasah, biarlah saya yang dipukul olehmu, berapa ratus kali pun yang akan kau pukulkan, aku siap untuk menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kau tahu Rasulullah dalam keadaan tidak sehat? Aku siap untuk menggantikannya. Apa Rasulullah bilang? Tidak wahai Umar, duduklah kau kembali. Allah akan meninggikan kedudukanmu nanti di akhirat. Ditolak oleh Rasulullah. Duduk Sayyidina Umar, bangkit Sayyidina Utsman bin Affan, menawarkan hal yang sama, tapi tetap saja ditolak oleh Rasulullah. Sayyidina Ali bangkit, menawarkan hal yang sama, ditolak oleh Rasulullah. Bahkan cucu kesayangan beliau Sayyidina Hasan wal Husain, wahai kakek, kami adalah darah dagingmu. Dengan Akasah memukul kami, sama saja Akasah memukul dirimu ya Rasulullah, karena kami adalah darah dagingmu. Biarlah kami yang menerima kisos ini. Engkau dalam keadaan kurang sehat. Tidak wahai cucuku, duduklah kau kembali. Allah akan menundukkan pada makom yang tinggi nanti di akhirat. Satu pun tidak ada yang diterima oleh baginda Rasul, karena Rasulullah tidak mau apa yang telah terjadi pada dirinya ditimpakan kepada orang lain. Bertanggung jawab, tegas, bukan hanya kepada orang lain, tapi baginda Rasul tegas terhadap dirinya sendiri. Kejadiannya adalah ketika Rasulullah didekati oleh Akasah bin Muhsin, segera saja cemeti itu, cambuk itu dibuang oleh Akasah. Lalu Akasah mengambil kesempatan memeluk Rasulullah, mencium Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menempelkan pipinya kepada kulit Rasulullah seraya berkata, mana mungkin ya Rasulullah aku akan menyakitimu, mana mungkin ya Rasulullah aku akan melukaimu. Inilah tujuanku dari tadi, sebagaimana aku dulu berupaya untuk mencium dirimu ya Rasulullah, hari ini pun aku sama sedang berupaya menempelkan kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah, berharap agar Allah mengampuni dosa-dosaku, karena aku sudah memeluk, menempelkan kulitku denganmu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memeluk Akasah bin Muhsin, dan Rasulullah mengatakan, di antara kelak yang bersamaku di surga, di antaranya adalah Akasah bin Muhsin. Karena apa? Saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua pesan pada kisah ini. Pertama, Rasulullah tidak mau menimpakan kepada orang lain atas kesalahan yang dilakukannya, walaupun itu bukan kesalahan, tidak sengaja, tidak mau menimpakan orang lain. Yang kedua adalah, begitulah sahabat Nabi yang begitu mencintai Nabi SAW. Maka
kita membaca tiba. Hadirkan cinta itu, hadirkan Rasulullah ke kalbu kita. Niatkan istiqamah, ya Rasulullah aku baca tiba, aku berharap aku akan bersamamu nanti di surga. Ya Allah aku baca tiba, aku harap engkau akan memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosaku ya Rasulullah. Ya Rasulullah aku baca tiba, aku baca sholawat ya Rasulullah, inilah cintaku kepadamu, hanya cuma bisa ini ya Rasulullah, tolong dan kuatkan ya Rasulullah agar aku bisa melakukan apa yang engkau ajarkan kepada seperti itu. Maka istiqomahlah kita di dalam majelis ini. Beruntunglah bagi kita yang bisa istiqomah memuji-muji Rasulullah, bersolawat kepada Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kisah singkat ini menambahkan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan majlis ini makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua, anak kita, istri kita, keluarga kita mendapatkan curahan rahmat lantaran kita terus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir atas pencerahan, atas tausiahnya yang singkat, padat dan bersih pada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya adalah apapun masalahnya, apapun situasi dan kondisinya, mari perbanyak berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pemegang kunci surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah pula nanti kita diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk acara selanjutnya mohon kepada guru kita Kiai Nasyari Saleh untuk bacaan doa terakhir. Saya atas nama keluarga, atas nama pimpinan Majelis Taklim Shalawat Dibai, mohon maaf yang beribu-ribu maaf apabila dalam penerimaan penyambutan penyajian kurang berkenan. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari segalanya. Insya Allah minggu depan kita bisa ketemu lagi dalam Majelis Taklim dan Shalawat Dibai. Dan bagi para jemaah sekalian yang mau belajar membaca Al-Quran, silakan hadir di Majelis Taklim Al-Akhyar setiap malam Rabu ba'da Isya sampai selesai. Dilanjutkan malam Jumatnya sholat sunnah rawatib bersama. Karena ada waktu, kalau tidak bisa memang kita ada kegiatan yasinan dan arisan di pondok rendah khususnya warga Anggrek. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Maafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu amma ba'du. Sahibul majlis Ustaz Abahiri, Ustaz keluarga yang saya hormati, guru kita Al-Mukarram Al-Taron Ustaz Amin Asyirfuni, Cirebon Pak, aslinya Cirebon ya. Sekarang namanya Asyirfuni. Mau nyebut Asyirfuni susah. Asyirfuni. Benar ya? Salah kira-kira begitu. Tiga yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Mustafa Al-Mutaron Ustaz Muhammad Harun Al-Rashid, Ustaz Yatman, Pak RT, Pak RW, juga Pak Haji Muhammad Isa selalu keluarga Ketua Majelis Al-Ahyad, juga Pak Dewan, Pak Ustadz Mariono, alhamdulillah hadir malam hari ini, juga bapak-bapak dan saudara-saudara yang lain. Saya izin tidak menyebutkan namanya ya satu persatu, namun tidak bermaksud untuk mengurangi takdim dan hormat saya kepada terutama yang hadir malam hari ini apabila tidak disebutkan namanya.
Para penghujung acara ini, mari kita bacakan satu Fatihah. Mudah-mudahan majlis Ad-Dibai ini senantiasa berjalan dengan baik, syiarnya berjalan dengan penuh keberkahan, jamaahnya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sohibul majlis juga sehat walafiat beserta keluarga, sehat jasmani rohaninya, juga sehat ilmu, amal dan ibadahnya, lebih khusus sehat kantong dan rezekinya, dan juga mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kita juga mari kita doakan. Bapak RT Dasa sedang sakit. Saya juga baru tahu malu kemarin. Sebelumnya kalau tahu sudah hampir 2 minggu saya malu banget ya. Cuman nggak malu-malu amat karena baru tahu kemarin. Intinya bukan disengaja, karena memang tidak tahu, benar-benar tidak tahu, bukan pura-pura nggak tahu gitu ya. Tapi memang tidak tahu dan ada yang memberitahu secara tidak sengaja. Mudah-mudahan beliau segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena termasuk majlis Ad-Dibai ini juga para asatidz, para guru yang senantiasa hadir baik di majlis Ad-Dibai atau di majlis Al-Ahyar atau di majlis-majlis yang lain di wilayah Pondok Benda dan Pondok Benda Baru. Mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus ahli kubur keluarga Sahibul Bait Haji Abu Syukur bin Musin, Haji Zainabun binti Haji Solihun, Haji Suryani binti Haji Abu Syukur, Eko Kurniawan bin Mariman, kemudian Raden Mulyadi bin Raden Niti Dipura, Hajah Minasih binti Husin, Soekarno bin Suparmo Parlam Saputro, dan juga seluruh keluarga besar kita ya Pak yang sudah hadir, yang sudah berada di alam barzakh kubur semuanya. Mudah-mudahan selalu bertambah rahmatnya, dilipat gandakan pahala amal ibadahnya, terang alam barzakhnya, bersinar alam kuburnya, juga ditempatkan dalam sebaik-baiknya tempat yang mulia dalam ridhonya dan dalam surganya, dan kita selaku keluarganya yang ditinggalkan mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah, membawa iman Islam, membawa amal soleh dan ibadah, dijemput dengan ridhonya Allah, dilindungi dengan payung rahmat Allah, dan senantiasa terkabul hajat dan cita-cita kita yang tentunya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga mohon doanya Pak, Insya Allah tanggal 2 saya mengantarkan putri saya ke Haur Kuning Salopa untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di Aliyah di sana, di tempat saya dulu mondoknya. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan betah dalam belajarnya, dan tentunya semua akan sukses mendapat ilmu dalam yang barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin, beserta seluruh putra-putri kita yang sedang belajar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhilina wa bulana Muhammadin sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqar wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa bu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afwa wal afiyah wasihata wal quwata wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ij'al awladana wa ahlana
wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ighfir li ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu almarhum Haji Abdul Syukur bin Mausim, Haji Zainab binti Haji Solihun, wa Haji Suryani binti Haji Abdul Syukur, Eko Kurniawan binti bin Mariman, wa Raden Mulyadi bin Raden binti Dipura, wa Haji Minasi binti Husin Soekarno bin Suparno Parlan Saputra, warwahi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min majlis al akhyar wal majlis at-tibai kulli majma'in min masyariqil ardi ila magharibiha fi bariha wa bahriha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waj'al ya jannatan mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.